Iya, dalam polemik ijazah Pak Jokowi ini ada banyak hal yang saat ini jelas terlihat bahwa pertama adalah persepsi publik yang tidak mempercayainya dan itu dibuktikan oleh survei dari indikator politik yang mereka jelas-jelas mempercayai bahwa Pak Jokowi tidak mungkin melakukan pemalsuan atau ijazahnya palsu dan itu besar jumlahnya sebesar hampir mendekati 70%-an dan berikutnya juga terkait dengan yang peduli dan memang memahaminya itu pun juga besar dan menyentuh 70-an dan berikutnya adalah hasil dari Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa ijazahnya itu asli dan ini menunjukkan bahwa ini adalah pembuktian tidak ada pemalsuan dan tidak ada unsur tindak pidana. Dan yang ketiga adalah ini menunjukkan bahwa pengadilan negeri nanti dalam bersidang ini harus benar-benar memperhatikan berbagai seluruh aspek. Bukan sekedar untuk melakukan sebuah pengadilan, tapi pencarian pembenaran dan sebuah hasil yang terbaik karena ada narasi liar yang sedang dibangun atau ada narasi yang sedang diupayakan oleh para penggugatnya ini dengan cara mereka menyampaikan seluruh dokumennya ataupun seluruh pernyataan dari pihak penggugat ini untuk dibacakan dan dibacakan dengan silih berganti. Dan ini harus diperhatikan juga apakah ini sesuai dengan aturan dari pengadilan yang biasanya pengadilan ingin lebih cepat, lebih efisien dan lebih tepat di sasarannya. Jangan sampai narasi-narasi ini, walaupun nanti pembuktiannya adalah mereka ditolak misalnya di pengadilan, tapi mereka sudah dapatkan panggung. Jangan sampai panggung-panggung seperti itu malah kembali lagi membuat perdebatan ini tidak selesai sejak tahun 99. Dan ini harus benar-benar secara objektif dinilai oleh para pengadil di pengadilan nantinya, melihat secara dampaknya di masyarakat. Jadi tidak serta-merta bahwa terbuka ataupun nanti diizinkan seluruhnya dibaca, kemudian dibacakannya oleh berganti-gantian. Nah ini harus benar-benar dipikirkan. Jangan sampai pengadilan ini malah nanti menjadi panggung konten. Dan ini harus benar-benar dijaga banget, dijaga kualitasnya, dan begitu juga yang terakhir adalah isu ijazah ini pada dasarnya juga tidak ada faedahnya, baik masyarakat maupun untuk ketatanegaraan. Karena buat masyarakat, masyarakat lebih memperbincangkan ekonomi, isi perut, dan ataupun perutnya dalam hal ini yang perlu untuk dijaga oleh pemerintah kesejahteraannya. Dan ini adalah hal yang terpenting. Berikutnya juga kita menginginkan pendidikan yang lebih berarti karena ada putusan MK yang terbaik yang menginginkan SD, SMP itu mendapatkan pendidikan yang gratis sampai ke pihak swasta. Dan saya rasa masyarakat pun lebih konsen, lebih mengharapkan kepada isu hal tersebut. Dan yang berikutnya adalah yang terpenting dan terakhir bahwa isu ini pada dasarnya adalah usaha untuk mendelegitimasi dari Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak Gibran yang pada dasarnya ini adalah cuma kalau bisa dibahasakan lebih tegas ataupun lebih konkret, ini adalah isu politik yang tidak ada pengaruhnya kepada masyarakat. Tidak ada pengaruhnya kepada keputusan dari apa yang dilakukan oleh Presiden, tidak ada pengaruhnya kepada Presiden terpilih, baik itu Jokowi maupun Prabowo. Dan ini malah
contoh demokrasi yang bisa jadi nanti kita belajar. Apakah kita akan dewasa dalam berpolitik atau kita malah menciderai demokrasi yang sudah kita bangun. Mhm. Oke, bisa dianggap sebagai ajang untuk mencari panggung begitu ya, Bang Efriza ya. Kemudian ini juga bisa menutup isu-isu yang harusnya justru lebih ke blow up juga ke media dan sebagainya dengan isu ijazah ini. Namun juga ini bisa dibaca juga sebagai langkah politik begitu untuk kemudian melakukan legitimasi terhadap Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Oke, itu pengantar dari Bang Efriza. Kalau kita melihat Bang Efriza secara track record begitu ya, nama-nama orang yang saat ini mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya, termasuk nama-nama baru yang kemudian muncul. Tapi kan ada nama-nama lama juga. Kalau bisa saya sebutkan diantaranya ada Bang Roy Suryo, kemudian ada Dr. Tifa, yang dari TPUA yang kemudian melaporkan ijazah dengan aduan masyarakat dari TPUA, yaitu ada Egy Sujana, begitu kan. Ini kan mereka sejak awal banyak publik yang juga sudah tahu memang kerap mengkritisi Pak Jokowi, begitu ya. Melihat sikap dari tokoh-tokoh ini, melihat polemik yang ada saat ini, kalau dari sisi politik, apakah juga ada, Bang Efriza? Ya, kalau melihat dari sudut politik jelas, tokoh-tokoh ini bisa kita baca adalah orang-orang barisan yang satu sisi memang kontra dengan Pak Jokowi, sisi yang lain mereka adalah residu pilpres pasca lalu. Yang jelas mereka bisa dibahasakan kalau bahasa kasarnya atau sarkasnya adalah mereka punya kepentingan. Kepentingannya ini baik secara individu maupun mungkin kepentingan kelompok, karena mereka juga terlihat bersama-sama, tidak mungkin sendiri. Dan kepentingan ini adalah banyak hal. Pertama adalah memang mereka tidak menyukai Jokowi dan keluarganya. Yang kedua adalah mereka ingin mendelegitimasi Pak Jokowi. Dan yang ketiga adalah mereka pernah bersinggungan dengan Pak Jokowi yang mereka merasa tidak nyaman dengan keberadaan Pak Jokowi maupun mereka bersinggungan dengan Pak Jokowi, entah mereka tahu secara pribadi mereka apakah itu benar-benar awalnya menyenangkan kemudian di akhirnya tidak menyenangkan atau memang dari awal tidak menyenangkan bersama Pak Jokowi. Dan mereka-mereka itu adalah jelas saya bisa lebih menggunakan residu pilpres dan mereka tentu adalah orang-orang yang memang tidak menyukai Pak Jokowi dan mendelegitimasi Pak Jokowi dengan isu ini adalah sebuah panggung bagi mereka karena memang Pak Jokowi bisa dikatakan kayak misalnya dari indikator politik menyatakan 70%-an yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu besar dan 19% mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu tidak bisa dilepaskan. Karena selama kepemimpinan Pak Jokowi memang 30% itu adalah residu di Pilpres. Jadi naik turun dan tidak pernah bisa dilepaskan sekitar 15 sampai 19 orang yang tidak suka sama Jokowi tiba-tiba berubah pilihan. Itu sangat susah sekali berubah pilihan tersebut. Jadi mereka tetap menjadi orang-orang yang mengkritisi terus Pak Jokowi sampai kapanpun dan mereka merasa tidak nyaman dan mungkin saja mereka adalah bagian-bagian yang kecewa karena Pak Jokowi memerintah terpilih dan karena 10 tahun pemerintahannya mereka merasa situasi negeri ini tidak baik-baik saja. Hanya saja sayangnya narasi mereka itu kepada personal dan narasi mereka ini saya rasa tidak akan pernah berhenti. Mereka akan terus mencari seperti misalnya mereka berbicara tentang mencari KTP-nya, mencari KK-nya, mencari bukti SMA-nya. Bahkan yang digugat pun diperluas KPU sampai 4 yang digugat. Dan ini jelas bukan hanya mereka selalu mencari cara, tapi juga mereka membuktikan bahwa panggung ini adalah panggung yang selalu dipelihara. Tujuannya adalah, kalau saya bisa katakan, tujuannya mereka menjaga bagaimana di Pilpres 2029 nanti Pak Prabowo misalnya maju kembali dan Pak Prabowo tentu
sangat dekat dengan Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi dan Pak Prabowo secara bersamaan ini akan selalu punya lawan tandingnya. Lawan tandingnya ini yang tidak suka dengan Pak Jokowi, yang tidak suka dengan kedekatan Jokowi dengan Prabowo. Dan inilah yang dirawat, dijadikan magnet politik, dan ini yang hadir terus. Jadi di Indonesia bukan oposisi partai yang hadir, tapi adalah oposisi yang punya kepentingan semata, karena itu tadi sifatnya cuman personal, tidak suka terhadap personalnya, dan itu dipelihara. Dan sayangnya hal-hal tersebut itu yang diresapi oleh masyarakat, karena kita juga tidak bisa melepaskan euforia terhadap konten media. Orang berlomba-lomba untuk menghasilkan sebuah konten dan merasakan bahwa hal ini adalah hal penting, hal urgent, hal yang paling diprioritaskan. Padahal pertanyaannya adalah publik kita PHK sedang banyak, ekonomi kita lagi surut, dan bagaimana kita menyelamatkan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Dan itu yang tidak hadir. Bahkan yang terbaru bukan polemik ijazah saja. Ada yang menginginkan bahwa calon presiden itu haruslah S1. Pertanyaannya adalah bagaimana calon presiden S1? Sedangkan Pak Jokowi saja, ijazah S1-nya saja dipersoalkan sampai kepada titik-titik yang lain, dan ini akan terus dipolitisasi, dan bisa jadi ini adalah sebuah upaya menjaga mereka yang tidak suka dengan Jokowi, dan mereka mengkapital dan akhirnya menjadi nilai keuntungan bagi pasangan calon yang akan melawan Prabowo misalnya di 2029, dan mereka akan mendukung siapapun yang berbeda, yang tidak suka dengan Jokowi, yang tidak suka dengan Prabowo. Jadi tidak ada lagi keobjektivitasan di dalamnya. Yang ada adalah mendelegitimasi seorang calon, yang ada adalah mencederai personal dari calon tersebut. Oke, secara tidak langsung artinya Bang Efriza mengatakan bahwa jangka pendek dan jangka panjang ini secara politis isu ijazah dari Pak Jokowi ini juga berpengaruh begitu ya, Bang Efriza. Kalau kita melihat artinya apakah ini juga menjadi serangan atau senjata politik dalam tanda kutip begitu ya, untuk juga menggoyang legitimasi dari seorang Pak Jokowi yang juga dekat dengan Pak Prabowo. Kemudian kita juga melihat posisi Mas Gibran sebagai wakil presiden atau RI 2 begitu kan, yang mana kita juga tahu karir politik seorang Gibran ini kan baru dimulai saat ini dan berpotensi besar juga untuk maju kembali dalam kontestasi di 2029. Seperti apa Bang Efriza? Iya, kalau melihat apa yang terjadi saat ini pada dasarnya adalah usaha untuk hak asasi manusia hilang di negeri ini secara perlahan. Melalui apa? Melalui sikap yang tidak, dalam hal ini tidak tepat ataupun tidak objektif. Kenapa? Kalau memang Pak Jokowi dinilai membangun dinasti politik, kenapa di daerah-daerah diizinkan dinasti politik? Karena keputusan MK. Dan kenapa hal-hal tersebut biasa saja? Kenapa harus narasinya adalah Jokowi dan keluarganya? Kenapa harus membenci Jokowi dan keluarganya? Dan legitimasi Pak Jokowi inilah yang begitu besar, yang coba diturunkan, coba dihancurkan. Karena apa? Pak Jokowi bagaimanapun dalam Pilpres maupun pemilihan-pemilihan umum lainnya, baik Jokowi maupun keluarganya, itu belum pernah kalah di dalam pemilihan umum. Dan bahkan partainya sendiri bertanding melawan Pak Jokowi pun kalah. Dan itu luar biasa, memalukan memang. Dan ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa yang ingin dihancurkan dalam hal ini adalah bukan sekedar legasinya Pak Jokowi yang dicecar oleh mereka. Mereka tidak berbicara tentang keputusan Jokowi yang salah atau benar. Mereka juga, saya yakin, mengetahui bahwa Pak Jokowi ini adalah hal yang terbaik dia melakukan dalam belusukan maupun bansos atau keputusan-keputusannya. Makanya mereka tidak menyerang itu. Dan juga mereka tidak
menyerang secara keputusan apa yang dibuat oleh Pak Jokowi maupun yang berhubungan dengan Pak Prabowo. Mereka tidak melakukan itu, tapi mereka mencoba menghancurkan personal dari Joko Widodo. Kenapa personal Joko Widodo ini? Dengan seperti itu diharapkan siapapun nanti orang-orang yang didorong oleh Pak Jokowi itu tidak mendapatkan kekuatan, tidak mendapatkan simpatik publik, dan tidak mendapatkan efek ekor jas dari nama besar Pak Jokowi. Dan inilah yang diharapkan. Padahal kita bisa tahu di Jawa Tengah itu keberhasilan itu tak dilepaskan dari Pak Jokowi. Akhirnya banyak hal yang dilakukan. Kalau sekedar untuk membuat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu menjauh, mereka sudah upayakan tapi tidak pernah dapat. Maka satu-satunya cara menghancurkan Jokowi adalah menghancurkan personalnya. Tapi sayangnya, kalau ini terus-terusan dilakukan, berapa banyak personal presiden kita yang setelah menjabat malah rusak. Yaitu dari mulai misalnya Pak Soekarno yang kemudian diperbaiki oleh Pak Prabowo dan itu pun diakui terima kasih oleh Ibu Megawati maupun oleh kawan-kawan PDI Perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua juga buruknya nama Pak Soeharto dan yang kemudian ada buruknya juga dari Ibu Megawati. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Joko Widodo. Dan ini semua selalu dilekatkan dan benar apa yang dibilang oleh Pak Prabowo. Jangan-jangan nanti 10 tahun ia misalnya terpilih kembali memerintah, bisa jadi ia akan sama nasibnya. Ataupun 5 tahun saja memerintah akan sama nasibnya ketika sudah tidak memerintah. Akan dipersoalkan banyak hal. Dan inilah yang tidak baik. Dan kritis ini juga sangat menciderai. Apa yang diciderai? Yaitu kampus. Yang dicederai adalah universitas. Kenapa? Karena ada narasi, banyak narasi yang mengatakan dengan menyatakan bahwa kampus ini akhirnya di Indonesia dipertanyakan kualitasnya, bahkan dipertanyakan ijazahnya. Dan bahkan banyak yang narasi yang keluar pun menyatakan 100% kampusnya Pak Jokowi, UGM tidak bisa dalam hal ini tidak bisa dipercaya. Dan kalau sampai narasi itu pun keluar, itu sangat merisaukan. Kalau dunia pendidikan kita banyak yang tutup dan kemudian 100% tidak mempercayai dari ijazah, lalu seperti apa rankingnya? Seperti apa kualitas pendidikan kita? Nah, ini adalah hal yang memalukan karena kita sedang berdebat soal SMA atau kuliah calon presiden. Nah, ketika kampus saja sudah dianggap tidak bisa dipercaya, lalu untuk apa kita memilih atau menggolkan seorang presiden dari lulusan universitas? Lebih baik kita memilih calon presiden dari lulusan SMA. Karena tadi kembali lagi persoalan-persoalan itu nantinya akan melebar dan meluas dan kita pada dasarnya juga harus berpikir bahwa syarat seorang presiden yang utama itu bukan soal ijazah semata, tapi banyak. Dan yang paling besar itu adalah soal presidential threshold. Dan itu yang sudah dibatalkan oleh MK. Dan keran itu menjadi pertanyaan, apakah seluruh masyarakat ini nantinya punya kesempatan untuk menjadi presiden? Itu yang tidak pernah diperdebatkan. Yang diperdebatkan oleh kita adalah tentang personal semata. Dan personalnya sayangnya diperdebatkan ketika ia sudah tidak menjabat. Dan rongrongan-rongrongan ini saya rasa tidak ada kejelasannya arahnya kemana, kecuali membuat citra buruk seorang Jokowi saja. Walaupun saya akui sang mantan Jokowi ini sering merecoki pemerintah. Kalau kita melihat narasi yang ada begitu ya, Bang Efriza, kan pasti satu pertanyaan yang juga muncul adalah apa sebenarnya motif begitu ya di balik narasi-narasi liar menyoal ijazah dari Pak Jokowi ini. Satu di antaranya apakah juga bisa dilihat bahwa ini tadi Bang Efriza mengatakan ini serangannya adalah personal ke seorang Jokowi. Apakah juga ini menjadi salah satu upaya
untuk nantinya bisa menghapus pengaruh bagi mantan Presiden Jokowi ini, yang mana kita tahu ketika Pak Jokowi lengser dan tidak lagi menjabat kan memang kepuasan publiknya juga cukup tinggi, Bang Efriza. Iya, ini jelas serangan-serangan ini memang ditujukan kepada Jokowi pribadi dan keluarganya. Harapannya adalah bukan hanya Jokowi ini citranya buruk, legasinya dipertanyakan, tapi harapannya Jokowi dan keluarganya itu tidak lagi ikut di dalam pemilihan umum. Mereka merusak nama baik bapaknya dengan harapan itu turun kepada anak-anaknya semua sampai menantunya. Dan ini artinya hak asasi manusia juga tidak dihormati di negeri ini. Dan ini situasi yang berat juga kalau kita terus mengeksplor hal tersebut dan selalu menganggap bahwa ini tentang sebuah kebenaran, mengungkap kebenaran, tapi sasaran kebenarannya ini apa? Ini yang juga tidak pernah diperjelas. Yang kedua adalah bahwa memang hal ini adalah upaya untuk supaya Pak Jokowi ini tidak benar-benar bersama lagi dengan Pak Prabowo. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Prabowo mau? Tentu tidak. Jangan lupakan bahwa Prabowo itu menginginkan presidensial club atau sebuah kesatuan dari presiden. Dia menginginkan seluruh partai politik itu bersatu. Mengapa hal itu diinginkan oleh Pak Prabowo? Karena ia ingin membangun negeri ini. Maka narasi-narasinya yang bersifat menyerang Pak Jokowi, menyerang Gibran, walaupun ia tahu ia bersih tegang di balik layar, tapi secara depan publik mereka tidak melakukan hal tersebut. Dan Pak Prabowo lagi mau menunjukkan bahwa dia ingin ketika ia turun, dia menjadi presiden yang bijaksana. Dia menjadi presiden yang bisa membangun narasi bersama dengan para presiden sebelum-sebelumnya. Dan ini adalah hal yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Jadi merecoki pemerintahan itu bagi Pak Prabowo mungkin hal yang kecil saja. Tidak susah bagi Prabowo untuk menyingkirkan misalnya menyingkirkan Duo Budi yang dekat dengan Pak Jokowi. Tapi bagi Prabowo bukan soal menyingkirkannya, tapi bagaimana ia menjaga kebersamaannya. Jadi sedikit banyak dia tetap memperhitungkan hal tersebut. Jadi dorongan-dorongan untuk mencidrai dan kemudian untuk membuat bagaimana hubungan itu retak, hubungan itu menjadi tidak lagi baik, saya rasa tidak diamini oleh Pak Prabowo. Karena bagi Prabowo, Jokowi tetap harus dihargai. Dia punya legasi, dia memang seorang pemimpin, dan beliau sedang mengajarkan kita bagaimana menghormati pemimpin kita. Walaupun di balik itu kita tidak suka dengan sifatnya Pak Jokowi yang pelin-pelan, sifatnya Pak Jokowi yang tidak menghargai partainya, sifatnya Pak Jokowi yang nepotisme, tapi kita juga harus menghargai bagaimana perjalanan dari Kaisang yang mencoba untuk bertarung di dunia politik. Walaupun PSI ini tidak akan semenarik PDI Perjuangan ataupun partai lain, namun kita harus menghargai. Sama seperti kita tetap harus menghargai Anies Baswedan, walaupun Anies Baswedan itu adalah saat ini pengangguran politik. Dan kita harus menghormatinya ketika ia mau terjun ke dunia politik presiden berikutnya. Dengan misalnya menginginkan maju ke P3, itu hal yang saya rasa harus dihormati. Dan politisasi ijazah ini saya rasa sasarannya memang untuk menghasilkan terus residu ini dirawat. Sehingga 19% ini orang-orang yang memang siapapun calon presiden yang berhubungan dengan Pak Jokowi, siapapun orang yang berhubungan dengan Pak Jokowi, mereka akan mengatakan tidak. Dan itu adalah yang sedang dirawat. Kalau dari sisi Pak Jokowi sendiri, Bang Efriza, dengan situasi yang ada begitu ya, dengan banyaknya narasi-narasi yang dialamatkan terhadap beliau, apakah juga ini bisa menguntungkan bagi seorang Jokowi dalam tanda kutip begitu ya? Karena kan bisa dibilang bahwa nantinya bisa ada narasi yang muncul bahwa Pak Jokowi ini telah dizolimi. Sejauh mana kemudian pengaruh isu secara politis begitu kan
dari polemik ijazah yang dinarasikan palsu ini oleh sejumlah pihak? Iya, bagi Pak Jokowi menguntungkan karena apa? Ia bisa mengukur. Sekarang saja publik ternyata tidak turun simpatiknya terhadap Jokowi. Kepercayaan terhadap Pak Jokowi itu tidak turun dengan survei dari indikator politik yang menyatakan sekitar 67 sampai 69% mereka mempercayai ijazah asli Pak Jokowi, dan Pak Jokowi pun tahu bahwa residu pilpres itu pun juga tidak besar, hanya 19%. Artinya orang-orang yang berseberangan dengan Jokowi itu tidak bisa membesar. Hanya saja mereka tetap mendapatkan panggung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi pun juga bisa menikmati. Karena apa? Ia mengetahui seberapa solidernya, seberapa kuatnya rasa kebersamaan antara Prabowo dan Jokowi. Dan itu pun semakin menguatkan persepsi bahwa Pak Jokowi ini menjadi magnet tersendiri bagi media maupun bagi masyarakat. Karena apa? Ketika dia nyatakan oleh Pak Prabowo bahwa ia bukan presiden boneka, diamini oleh Pak Jokowi, akhirnya apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk membela Jokowi, apapun yang dilakukan Pak Jokowi untuk membela Pak Prabowo, selaras. Sehingga apa? Dalam hal ini terlihat kuat pemerintahan Pak Prabowo adalah pemerintahan memang kelanjutan tahap 2 dari pemerintahan Pak Jokowi. Mereka berdua adalah selaras, seirama, dan mereka berdua tidak ada masalah. Andai pun ada sedikit permasalahan, itu di balik layar. Dan itu sangat menguntungkan bagi Pak Jokowi. Dan yang ketiga adalah, apapun yang dicetuskan oleh Pak Jokowi menjadi hal menarik. Seperti misalnya partai super terbuka, dia menjadi menarik bagi masyarakat dan menarik bagi Masih terus melayangkan tuduhan-tuduhan baru yang kembali disasarkan kepada Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi. Bahkan terbaru Roy Suryo ini bilang ada fakta krusial yang menunjukkan kesalahan besar pada barang bukti yang ditampilkan saat konferensi pers yang dilakukan oleh Barreskrim Polri soal uji laboratorium ijazah Pak Jokowi. Nah, barang bukti yang dimaksud Roy Suryo ini adalah tampilan layar Surat Kabar Kedaulatan Rakyat atau KR edisi Jumat 18 Juli 1980. Surat kabar ini sendiri berisi pemberitaan daftar pengumuman kelulusan ujian masuk proyek Perintis 1 atau PPI Universitas Gadjah Mada di tahun 1980, Tribuners. Yang mana Roy Suryo ini kemudian mencermati tampilan tersebut sebagai koran harian KR atau Kedaulatan Rakyat, begitu ya, yang mana menurutnya harian KR ini sangat penting karena dikatakan juga bahwa di dalamnya ada lembar pengumuman di tahun 1980, tapi kemudian Roy Suryo ini menyoroti penulisan harinya, pasarannya atau tanggalan Jawa gitu ya, kemudian tanggal Masehi dan penanggalan Jawa yang tertulis di harian KR yang dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian. Nah, Roy Suryo ini merasa cukup aneh, Tribuners, di mana penanggalan pada surat kabar tersebut tertulis Jumat Kliwon 18 Juli 1980, yaitu 5 Puasa 1912. Roy Suryo juga menyoroti penulisan bulan penanggalan Jawa yaitu puasa yang semestinya adalah Pasa, PASA gitu ya. Hal ini juga menurutnya sebenarnya adalah hal yang sepele, tapi ternyata menurut uji laboratorium forensik ini harusnya menjadi hal yang cukup fatal karena telah menunjukkan kesalahan besar dalam menampilkan barang bukti. Menurut Roy Suryo juga Tribuners, tidak ada kata puasa dalam penanggalan Jawa karena seharusnya adalah Pasa, PASA gitu ya. Roy Suryo juga bilang bulan puasa ini merupakan bulan ke-9 dalam penanggalan Jawa atau disebut bulan Ramadan dalam penanggalan Hijriyah, Tribuners. Sehingga hal ini dinilai oleh Roy Suryo menjadi salah satu hal yang menjadi petunjuk begitu ya, bagaimana kemudian pengumuman yang dikeluarkan oleh PP1GM di surat kabar tersebut ini juga bisa diduga adanya rekayasa barang bukti dan lain sebagainya. Di sisi lain, kubu Roy Suryo lain yaitu Rismon Nusyani Par, Tribuners terbaru juga sekarang
maupun Pak Prabowo mengancam akan hanya melaporkan skripsi berada Pak di Jokowi karena gudang sebelumnya saja, Rismon ini tidak menyoroti menarik di dunia formulir politik. pendaftaran Pak Jokowi Mereka ketika cuman berkuliah di sekedar UGM yang sempat teriak-teriak diperlihatkan saja. Bareskrim Polri di Ada momen banyak konferensi pengaruh pers artinya karena selain terhadap formulir sendiri, polemik yang Rismon ada Iya. juga mengenai memperlihatkan ijazah Pak Jokowi ini ya, soal baik itu transkrip secara nilai personal dari Pak Pak Jokowi, Jokowi kemudian yang Mas mana Gibran juga kemudian bisa terpengaruh, diragukan dan juga diantaranya skripsi adalah dari Pak pemerintahan Jokowi Prabowo ini, Gibran. Tribunars. Sejauh ini Rismon ini selama bahkan polemik mengaku ijazah Pak bersama Jokowi timnya ini sudah berlangsung, menyiapkan istana konsep atau pemerintah laporan sendiri kan terhadap memang Pak masih diam dan Jokowi. Jadi ijazah tidak sudah mengeluarkan dibantah statement oleh apapun Bareskrim begitu ya, Polri Bang dan Efriza ya. dinyatakan Tapi kalau asli, menurut tapi Bang kemudian tidak Efriza dipercaya dengan oleh pihak Roy Suryo CS, riuhnya dan sekarang narasi yang kemudian terjadi di publik, persoalan haruskah skripsi juga kemudian ada kemudian kembali pernyataan sikap yang dibawa juga dan akan ditunjukkan dilaporkan oleh ke ranah Pak hukum, Prabowo Tribuners. Dan maupun Mas terbaru, Gibran, atau dalam ada hal ini satu tuduhan istana lagi yang begitu ya, dilayangkan atau oleh Roy benar-benar Suryo adalah sikap yang diambil mengenai oleh pemerintah surat untuk diam kabar saja soal dan tidak pengumuman mengikuti atau tidak penerimaan berkomentar sedikit pun mahasiswa di mengenai UGM begitu problematika ya, ini? yang diduga ini juga Iya, saya sudah rasa ada apa yang dilakukan rekayasa. oleh Pak Masih terus Prabowo melayangkan maupun Pak tuduhan-tuduhan Gibran itu baru adalah yang suatu kembali hal yang disasarkan bijaksana. kepada Presiden Karena ke-7 kalau RI, Pak mereka Jokowi. berkomentar sedikit saja, Bahkan terbaru Roy maka Suryo ini bilang asumsinya ada adalah fakta krusial yang mereka menunjukkan akan kesalahan besar menyerang, pada barang bukti mereka yang akan ditampilkan teriak, saat dan konferensi mereka pers yang dilakukan oleh akan Bareskrim Polri melakukan sebuah soal uji perlawanan dan laboratorium berusaha ijazah Pak untuk Jokowi. mendelegitimasi Nah, barang bukti pemerintahannya yang dimaksud Prabowo Roy dan Suryo Gibran ini adalah dengan tampilan cara layar misalnya Surat bahwa Kabar mereka telah Kedaulatan Rakyat merecoki atau KR hukum, edisi mereka Jumat mengganggu pengadilan. 18 Juli Contoh saja, 1980. Surat jelas-jelas kabar ini Pak sendiri Mahfud berisi MD sudah tidak ada di pemberitaan daftar pemerintahan. pengumuman Jelas-jelas kelulusan ia ujian pun masuk mengatakan proyek ia tidak Perintis punya 1 atau kepentingan PPI apapun Universitas Gajah Mada di terhadap tahun ijazahnya asli atau palsu. 1980, Tapi ketika Tribunars. ia berbicara Yang mana bahwa Roy Suryo ini keputusan kemudian itu tidak ada mencermati tampilan urusannya tersebut dengan sebagai koran kebijakan harian yang KR atau dikeluarkan oleh Kedaulatan pemerintah maupun yang ditekan Kedaulatan oleh Rakyat pemerintah. begitu ya, yang Dan mana apa yang terjadi? menurutnya Langsung harian ramai-ramai KR pada ini sangat menghujat penting dan karena menyatakan dikatakan juga bahwa bahwa di dalamnya Pak ada lembar Mahfud pengumuman MD di tahun ini mengganggu proses 1980, tapi kemudian Roy pengadilan, Suryo ini menyoroti mengganggu penulisan bagaimana harinya, objektivitas pasarannya atau dari tanggalan para Jawa pengadil gitu ya, ataupun kemudian tanggal hakim. Dan Masehi dan ini penanggalan Jawa yang adalah tertulis narasi yang di dilakukan harian oleh KR orang yang dijadikan profesional, barang bukti oleh oleh orang pihak yang memang kepolisian. ahli Nah, dalam Roy hukum Suryo tata ini negara. merasa Kita cukup harus aneh, akui Tribuners, di di mana Republik ini penanggalan pada ahli surat hukum tata kabar negara tersebut itu ada tertulis 3 orang Jumat yang sangat Kliwon familiar 18 ya, Juli selain Pak Mahfud. 1980, Nah, ini adalah 80, orang-orang yaitu yang 5 kalau Puasa berbicara tentu dia 1912. punya Roy Suryo magnet juga bagi menyoroti publik karena penulisan bulan penanggalan Jawa kepaharannya, yaitu puasa keilmuannya. yang Tapi apa yang semestinya terjadi? adalah PASA, Narasi itu malah PASA gitu ya. mensudutkan dan Hal ini malah juga menurutnya berusaha sebenarnya untuk adalah hal yang sepele, menzolimi tapi sisi ternyata personal menurut dari uji laboratorium Pak Mahfud forensik ini MD. harusnya Lalu apa menjadi yang hal yang terjadi cukup kalau Pak fatal Prabowo dan karena telah Gibran menunjukkan berbicara kesalahan tersebut? Ya besar dalam tentu menampilkan saja barang serangan-serangan itu bukti. semakin besar. Dan Menurut Roy serangan Suryo itu malah masuk ke juga istana. Tribuners, tidak ada Dan kata inilah puasa yang dalam mereka penanggalan tidak mau Jawa melakukan karena hal seharusnya tersebut. adalah Tapi PASA, pembelaan PASA gitu sebenarnya ya. sudah Roy Suryo dilakukan juga oleh bilang Pak bulan puasa Prabowo. ini merupakan Pembelaan bulan kepada Pak ke-9 Prabowo itu dalam adalah penanggalan bukan Jawa atau disebut bulan dengan Ramadan dalam menyerang penanggalan kepada si Hijriah, pihak yang Tribunars. menggugat Pak Jokowi. Sehingga Tapi pembelaan kepada hal Pak ini Prabowo dinilai adalah oleh bukan Roy juga Suryo menjadi salah satu langsung hal kepada yang Pak Jokowi, menjadi tapi petunjuk begitu menyadarkan ya, masyarakat. bagaimana Apa kemudian yang disadarkan? pengumuman Pak yang Jokowi 10 dikeluarkan tahun oleh sudah PP memerintah. 1GM Ia di sudah surat kabar banyak tersebut ini yang juga bisa dikerjakan dan diduga dihasilkan, adanya dan rekayasa barang banyak bukti hal dan yang lain diputuskan yang sebagainya. Di menguntungkan sisi bagi negara lain, ini. Lalu kenapa kita membenci kubu Roy hanya Suryo lain, karena yaitu soal Rismon ijazah Sianipar, Tribuners semata? terbaru juga Lalu sekarang apa masalahnya kalau mengancam nanti akan melaporkan dia skripsi sudah Pak tidak Jokowi menjabat, karena bisa-bisa dia sebelumnya disengat. Rismon ini Dan ini menyoroti adalah narasi formulir yang pendaftaran Pak menunjukkan Jokowi bahwa ketika berkuliah di Pak UGM Prabowo yang sempat mengambil diperlihatkan sikap Bareskrim bijaksana. Polri Ia di lebih momen mau konferensi menjaga pers karena selain kewarasan formulir publik. sendiri, Rismon juga Jadi yang memperlihatkan dijaga soal oleh Pak transkrip nilai Prabowo dari Pak adalah Jokowi publik. yang Jangan mana sampai kemudian tingkat diragukan grassroots juga ini skripsi terjadi dari konflik Pak Jokowi cuma ini, gara-gara Tribunars. sang Rismon ini mantan. bahkan Yang mengaku buat bersama saya Pak timnya sudah Jokowi ini menyiapkan juga konsep laporan tidak terhadap benar-benar Pak wow Jokowi. banget saat ini. Jadi Tidak ijazah fenomenal sudah saat ini. dibantah oleh Dia sudah Bareskrim Polri dan bisa dinyatakan dianggap asli, hanya tapi merecoki kemudian tidak pemerintahan. dipercaya oleh Jadi pihak Roy tidak Suryo perlu diserang CS, dan personalnya. sekarang Yang penting persoalan adalah skripsi juga bagaimana kemudian kebijakan kembali pemerintah itu dibawa dan dikawal, akan dilaporkan ke ranah dijaga, hukum, dan Tribuners. Dan bagaimana terbaru, kebijakan ada satu pemerintah itu tuduhan lagi yang dilayangkan oleh Roy Suryo adalah benar-benar mengenai
surat kabar soal pengumuman penerimaan mahasiswa di UGM begitu ya, yang diduga ini juga sudah ada rekayasa. Masih terus melayangkan tuduhan-tuduhan baru yang kembali disasarkan kepada Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi. Bahkan terbaru Roy Suryo ini bilang ada fakta krusial yang
menunjukkan kesalahan besar pada barang bukti yang ditampilkan saat konferensi pers yang dilakukan oleh Barreskrim Polri soal uji laboratorium ijazah Pak Jokowi. Nah, barang bukti yang dimaksud Roy Suryo ini adalah tampilan layar Surat Kabar Kedaulatan Rakyat atau KR edisi Jumat 18 Juli 1980. Surat kabar ini sendiri berisi pemberitaan daftar pengumuman kelulusan ujian masuk proyek Perintis 1 atau PPI Universitas Gadjah Mada di tahun 1980, Tribunars. Yang mana Roy Suryo ini kemudian mencermati tampilan tersebut sebagai koran harian KR atau Kedaulatan Rakyat, begitu ya, yang mana menurutnya harian KR ini sangat penting karena dikatakan juga bahwa di dalamnya ada lembar pengumuman di tahun 1980, tapi kemudian Roy Suryo ini menyoroti penulisan harinya, pasarannya atau tanggalan Jawa gitu ya, kemudian tanggal Masehi dan penanggalan Jawa yang tertulis di harian KR yang dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian. Nah, Roy Suryo ini merasa cukup aneh, Tribuners, di mana penanggalan pada surat kabar tersebut tertulis Jumat Kliwon 18 Juli 1980, yaitu 5 Puasa 1912. Roy Suryo juga menyoroti penulisan bulan penanggalan Jawa yaitu puasa yang semestinya adalah Pasa, PASA gitu ya. Hal ini juga menurutnya sebenarnya adalah hal yang sepele, tapi ternyata menurut uji laboratorium forensik ini harusnya menjadi hal yang cukup fatal karena telah menunjukkan kesalahan besar dalam menampilkan barang bukti. Menurut Roy Suryo juga Tribuners, tidak ada kata puasa dalam penanggalan Jawa karena seharusnya adalah Pasa, PASA gitu ya. Roy Suryo juga bilang bulan puasa ini merupakan bulan ke-9 dalam penanggalan Jawa atau disebut bulan Ramadan dalam penanggalan Hijriyah, Tribuners. Sehingga hal ini dinilai oleh Roy Suryo menjadi salah satu hal yang menjadi petunjuk begitu ya, bagaimana kemudian pengumuman yang dikeluarkan oleh PP1GM di surat kabar tersebut ini juga bisa diduga adanya rekayasa barang bukti dan lain sebagainya. Di sisi lain, kubu Roy Suryo lain yaitu Rismonus Sianipar, Tribuners terbaru juga sekarang mengancam akan melaporkan skripsi Pak Jokowi karena sebelumnya Rismon ini menyoroti formulir pendaftaran Pak Jokowi ketika berkuliah di UGM yang sempat diperlihatkan Barreskrim Polri di momen konferensi pers. Karena selain formulir sendiri, Rismon juga memperlihatkan soal transkrip nilai dari Pak Jokowi yang mana kemudian diragukan juga skripsi dari Pak Jokowi ini, Tribunars. Rismon ini bahkan mengaku bersama timnya sudah menyiapkan konsep laporan terhadap Pak Jokowi. Jadi ijazah sudah dibantah oleh Barreskrim Polri dan dinyatakan asli, tapi kemudian tidak dipercaya oleh pihak Roy Suryo CS dan sekarang persoalan skripsi juga kemudian kembali dibawa dan akan dilaporkan ke ranah hukum, Tribuners. Dan terbaru ada satu tuduhan lagi yang dilayangkan oleh Roy Suryo adalah mengenai surat kabar soal pengumuman penerimaan mahasiswa di UGM begitu ya, yang diduga ini juga sudah ada rekayasa. Masih terus melayangkan tuduhan-tuduhan baru yang kembali disasarkan kepada Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi. Bahkan terbaru Roy Suryo ini bilang ada fakta krusial yang menunjukkan kesalahan besar pada barang bukti yang ditampilkan saat konferensi pers yang dilakukan oleh Barreskrim Polri soal uji laboratorium ijazah Pak Jokowi. Nah, barang bukti yang dimaksud Roy Suryo ini adalah tampilan layar Surat Kabar Kedaulatan Rakyat atau KR edisi Jumat 18 Juli 1980. Surat kabar ini sendiri berisi pemberitaan daftar pengumuman kelulusan ujian masuk proyek Perintis 1 atau PPI Universitas Gadjah Mada di tahun 1980, Tribunars. Yang terpenting dan terakhir, yang mana Roy Suryo ini kemudian mencermati tampilan tersebut sebagai koran harian KR atau Kedaulatan Rakyat begitu ya, yang mana menurutnya harian KR ini sangat penting karena dikatakan juga bahwa di dalamnya ada lembar pengumuman di tahun 1980, tapi kemudian Roy Suryo ini menyoroti penulisan harinya,
gimana Konkret ini pasarannya adalah atau isu tanggalan politik Jawa gitu yang ya, kemudian tidak tanggal ada Masehi dan penanggalan pengaruhnya Jawa kepada yang masyarakat. tertulis di Tidak ada harian KR yang pengaruhnya kepada dijadikan barang keputusan bukti dari oleh apa yang pihak dilakukan oleh presiden. kepolisian. Nah, Tidak Roy ada Suryo ini pengaruhnya merasa cukup kepada aneh Tribuners, presiden di terpilih, mana baik penanggalan itu pada surat kabar Jokowi tersebut maupun tertulis Prabowo. Dan Jumat ini malah Kliwon 18 Juli contoh 1980, demokrasi yang bisa jadi mungkin yaitu kita 5 Puasa belajar apakah kita akan 1912. Roy Suryo juga dewasa dalam menyoroti berpolitik penulisan bulan atau penanggalan kita Jawa malah yaitu mencidrai puasa yang demokrasi yang semestinya sudah kita adalah bangun. PASA, PASA gitu Oke, ya. bisa dianggap Iya. Hal ini juga sebagai menurutnya ajang untuk Iya. mencari Iya. adalah hal yang panggung sepele, gitu ya, tapi Bang ternyata Efriza, ya. menurut Kemudian ini juga bisa menutup uji isu-isu yang harusnya laboratorium justru forensik ini harusnya lebih menjadi ke hal blow yang up cukup juga ke fatal media dan karena sebagainya telah dengan menunjukkan isu ijazah kesalahan ini, besar namun dalam juga ini bisa menampilkan dibaca juga barang sebagai bukti. langkah politik Menurut begitu Roy untuk Suryo kemudian juga melakukan legitimasi Tribuners, terhadap tidak ada Pak kata Jokowi dan puasa juga dalam Mas penanggalan Gibran. Jawa Oke, karena itu seharusnya pengantar adalah dari Bang PASA, Efriza. Kalau kita PASA melihat gitu Bang ya. Efriza Roy Suryo juga secara bilang track bulan puasa record ini begitu ya, merupakan nama-nama bulan orang yang saat ke-9 ini dalam mempermasalahkan penanggalan Jawa ijazah atau disebut Pak bulan Jokowi Ramadan begitu ya, dalam termasuk nama-nama baru penanggalan yang kemudian Hijriyah muncul. Tapi kan ada Tribuners. nama-nama lama Sehingga juga, kalau bisa saya hal sebutkan ini diantaranya ada dinilai Bang Roy oleh Suryo, Roy kemudian Suryo ada menjadi Dr. salah satu Tiffa hal yang yang dari menjadi TPUA yang kemudian petunjuk begitu melaporkan ya, ijazah bagaimana dengan aduan kemudian masyarakat dari TPUA, pengumuman yaitu ada yang Egy Sujana begitu kan. dikeluarkan Ini kan oleh mereka PP 1 sejak GM awal di surat kabar banyak tersebut publik yang ini juga juga sudah bisa tahu memang kerap diduga mengkritisi Pak adanya Jokowi begitu rekayasa ya. barang Melihat bukti dan lain sikap sebagainya. dari Di tokoh-tokoh sisi ini, lain, melihat kubu polemik Roy yang ada Suryo saat lain, ini, yaitu kalau dari Rismon sisi politik Nusianipar, apakah juga Tribuners ada Bang terbaru Efriza? juga sekarang Ya, kalau melihat dari mengancam sudut akan politik melaporkan jelas Pak, skripsi tokoh-tokoh Pak ini Jokowi karena bisa sebelumnya kita Rismon ini baca menyoroti adalah formulir orang-orang pendaftaran Pak barisan Jokowi yang ketika berkuliah di satu sisi UGM memang yang sempat kontra dengan Pak diperlihatkan Barreskrim Jokowi, Polri sisi di yang momen lain konferensi mereka pers karena adalah selain formulir sendiri residu Rismon juga pilpres pasca memperlihatkan lalu soal transkrip yang nilai jelas dari Pak mereka Jokowi yang mana kemudian bisa diragukan juga dibantahkan kalau skripsi bahasa dari Pak Jokowi kasarnya ini atau Tribunars. sarkasnya adalah Rismon ini bahkan mereka mengaku punya bersama timnya kepentingan. sudah menyiapkan konsep Kepentingan laporan ini baik terhadap secara Pak individu Jokowi. maupun Jadi mungkin ijazah kepentingan sudah kelompok dibantah oleh karena Barreskrim mereka Polri dan juga dinyatakan asli, terlihat tapi kemudian tidak bersama-sama dipercaya sudah oleh punya pihak Roy visi Suryo sendiri CS dan sekarang dan kepentingan ini adalah persoalan banyak skripsi hal. juga kemudian Pertama kembali adalah di memang bawah dan mereka akan tidak dilaporkan ke ranah menyukai hukum Jokowi Tribuners dan dan terbaru. keluarganya. Ada satu Yang tuduhan lagi kedua yang adalah dilayangkan oleh mereka Roy ingin Suryo adalah mendelegitimasi mengenai Pak Jokowi surat dan yang kabar ketiga soal adalah pengumuman mereka pernah penerimaan bersinggungan mahasiswa di dengan UGM Pak begitu ya, Jokowi yang yang diduga ini mereka juga merasa sudah ada tidak nyaman rekayasa. Masih terus melayangkan dengan tuduhan-tuduhan keberadaan Pak baru yang Jokowi kembali maupun disasarkan kepada Presiden mereka ke-7 RI bersinggungan Pak dengan Pak Jokowi. Jokowi, entah Bahkan mereka terbaru tahu Roy Suryo secara ini pribadi bilang ada mereka fakta krusial apakah yang itu menunjukkan kesalahan besar pada barang benar-benar bukti yang awalnya ditampilkan saat menyenangkan konferensi kemudian di pers yang dilakukan akhirnya oleh tidak Barreskrim menyenangkan atau Polri memang dari soal awal uji tidak menyenangkan laboratorium bersama ijazah Pak Pak Jokowi. Jokowi Nah, dan barang bukti yang mereka-mereka itu dimaksud Roy Suryo adalah ini adalah jelas tampilan saya layar bisa surat kabar lebih Kedaulatan Rakyat menggunakan atau KR edisi residu Jumat pilpres 18 dan Juli mereka tentu adalah orang-orang 1980. yang Surat memang kabar tidak ini menyukai Pak sendiri berisi Jokowi dan pemberitaan daftar mendelegitimasi Pak pengumuman Jokowi dengan kelulusan isu ini ujian masuk proyek adalah Perintis 1 sebuah atau PPI panggung Universitas bagi Gajah mereka Mada di tahun karena memang Pak 1980 Jokowi bisa Tribunars. dikatakan kayak misalnya Yang dari mana Roy indikator Suryo ini politik kemudian menyatakan mencermati tampilan 70%-an tersebut sebagai koran yang harian KR atau percaya bahwa ijazah Kedaulatan Pak Rakyat Jokowi itu begitu besar ya, yang dan mana 19% menurutnya pendukung Roy harian Suryo dan KR ini sangat kawan-kawan penting karena itu tidak dikatakan bisa juga bahwa di dilepaskan dalamnya ada karena lembar selama pengumuman di tahun kepemimpinan Pak Jokowi memang 1980, tapi kemudian Roy Suryo itu ini adalah menyoroti residu di penulisan Pilpres. harinya, Jadi naik turun pasarannya atau tanggalan dan Jawa gitu tidak ya, kemudian pernah tanggal bisa Masehi dilepaskan dan penanggalan sekitar Jawa yang 15 sampai tertulis di 19 harian KR orang yang yang tidak suka dijadikan sama barang Jokowi bukti tiba-tiba oleh berubah pilihan. pihak Itu kepolisian. sangat Nah, Roy susah Suryo ini sekali merasa cukup aneh berubah Tribuners, pilihan di mana tersebut. Jadi penanggalan mereka pada tetap surat kabar menjadi tersebut orang-orang yang tertulis mengkritisi Jumat terus Pak Kliwon Jokowi 18 Juli sampai 1980, kapanpun dan mereka merasa yaitu tidak 5 nyaman Puasa dan mungkin saja 1912. Roy mereka Suryo adalah juga bagian-bagian menyoroti yang penulisan bulan kecewa penanggalan karena Pak Jawa Jokowi yaitu puasa memerintah yang terpilih semestinya dan adalah PASA, karena 10 PASA tahun gitu ya. Hal pemerintahannya ini juga mereka menurutnya merasa sebenarnya adalah hal yang sepele, tapi ternyata situasi menurut negeri ini tidak baik-baik uji saja. laboratorium Hanya forensik saja ini harusnya menjadi hal sayangnya yang cukup narasi fatal mereka karena itu telah kepada menunjukkan personal kesalahan besar dan dalam narasi menampilkan mereka barang ini bukti. saya rasa tidak akan pernah Menurut berhenti. Roy Suryo Mereka akan juga terus Tribuners, mencari tidak seperti ada kata misalnya puasa mereka dalam berbicara penanggalan tentang Jawa karena mencari seharusnya
tepatnya adalah mencari PASA, kafanya, PASA gitu ya. mencari Roy Suryo juga bilang bukti bulan puasa SMA ini yang merupakan yang bulan diduga ke-9 pun dalam diperluas penanggalan Jawa atau KPU disebut bulan sampai Ramadan dalam 4 yang penanggalan diduga. Hijriyah Dan Tribunars. ini Sehingga bukan hanya hal ini mereka dinilai oleh selalu Roy mencari Suryo menjadi cara, salah tapi satu hal juga yang
mereka menjadi membuktikan petunjuk bahwa begitu ya, panggung ini bagaimana adalah kemudian panggung yang selalu pengumuman dipelihara. yang Tujuannya dikeluarkan adalah, oleh PP kalau saya 1 bisa GM katakan, di surat tujuannya kabar mereka tersebut ini juga menjaga bisa bagaimana di diduga Pilpres adanya 2029 rekayasa barang bukti dan nanti lain Pak sebagainya. Prabowo Di misalnya sisi maju lain, kembali dan Pak Prabowo tentu kubu Roy Suryo sangat lain, yaitu dekat dengan Rismon Pak Sianipar, Jokowi, Tribuners kemudian terbaru Pak juga Jokowi sekarang dan Pak Prabowo secara mengancam akan bersama melaporkan ini akan skripsi selalu Pak punya lawan Jokowi karena tandingnya. sebelumnya Rismon ini Lawan menyoroti tandingnya formulir ini yang tidak pendaftaran Pak suka Jokowi dengan ketika Pak berkuliah di Jokowi, UGM yang yang tidak sempat suka diperlihatkan dengan Bareskrim kedekatan Jokowi Polri dengan di momen Prabowo. konferensi Dan pers. inilah Karena yang selain dirawat. formulir sendiri, Rismon juga Dirawat, dijadikan memperlihatkan magnet soal politik, transkrip dan nilai dari Pak ini Jokowi yang mana yang kemudian diragukan hadir juga terus. skripsi Jadi dari di Pak Jokowi ini, Indonesia Tribuners. bukan Rismon ini bahkan oposisi mengaku partai yang bersama hadir, timnya sudah tapi menyiapkan konsep adalah laporan oposisi yang terhadap punya Pak Jokowi. kepentingan Jadi ijazah semata, sudah karena dibantah itu oleh tadi Bareskrim Polri dan sifatnya dinyatakan cuma asli, personal, tapi kemudian tidak tidak suka dipercaya oleh terhadap pihak Roy Suryo personalnya, dan CS itu dan sekarang dipelihara. Dan persoalan sayangnya skripsi juga kemudian hal-hal kembali tersebut di itu bawah yang dan akan dilaporkan ke ranah hukum Tribuners. Dan terbaru, diresapi oleh ada satu tuduhan lagi yang masyarakat, dilayangkan oleh karena Roy Suryo kita adalah juga mengenai tidak bisa surat melepaskan kabar euforia soal terhadap pengumuman konten media. penerimaan Orang belum mahasiswa di malum-malum untuk UGM begitu ya, menghasilkan yang sebuah diduga konten ini juga dan sudah ada merasakan bahwa hal rekayasa. ini Masih adalah terus hal melayangkan penting, tuduhan-tuduhan hal baru urgent, yang kembali hal disasarkan yang kepada paling Presiden ke-7 RI, diprioritaskan. Pak Padahal Jokowi. pertanyaannya Bahkan adalah terbaru Roy publik Suryo ini bilang kita ada fakta PHK krusial sedang yang banyak, menunjukkan kesalahan ekonomi besar kita pada lagi barang surut, bukti yang ditampilkan saat dan konferensi bagaimana pers yang dilakukan oleh kita Bareskrim menyelamatkan Polri kehidupan soal uji masyarakat yang lebih laboratorium luas, dan ijazah itu Pak yang Jokowi. tidak Nah, hadir. barang bukti yang Bahkan dimaksud Roy yang Suryo ini terbaru adalah tampilan bukan layar formulir surat ijazah kabar saja, Kedaulatan Rakyat ada atau yang KR edisi Jumat menginginkan bahwa 18 calon Juli presiden itu harus 1980. S1. Surat kabar ini Pertanyaannya sendiri adalah berisi bagaimana calon presiden pemberitaan S1 daftar sedangkan pengumuman Pak Jokowi kelulusan saja ujian masuk ijazah proyek S1-nya Perintis saja 1 atau PPI dipersoalkan Universitas Gajah Mada di sampai tahun kepada titik-titik yang 1980, lain, dan Tribuners. ini akan terus Yang mana Roy Suryo ini kemudian dipolitisasi, mencermati dan bisa tampilan jadi tersebut ini adalah sebagai koran sebuah harian KR atau upaya Kedaulatan menjaga mereka yang tidak Rakyat suka dengan begitu ya, Jokowi, yang dan mana mereka menurutnya mau kasih tahu, dan harian KR akhirnya ini menjadi sangat penting nilai karena dikatakan juga keuntungan bahwa di dalamnya ada lembar bagi pengumuman di tahun pasangan calon yang akan 1980, melawan tapi kemudian Prabowo Roy Suryo ini misalnya di menyoroti penulisan 2029, harinya, dan mereka akan pasarannya atau mendukung tanggalan siapapun yang Jawa berbeda, gitu ya, kemudian yang tanggal tidak suka Masehi dengan dan Jokowi, penanggalan yang Jawa tidak yang suka tertulis dengan Prabowo. di harian KR yang dijadikan Jadi barang tidak ada bukti lagi oleh pihak keobjektifitasan kepolisian. di Nah, dalamnya. Roy Suryo Yang ini ada merasa adalah cukup aneh, Tribuners, di mendelegitimasi mana seorang penanggalan calon, pada surat kabar yang ada tersebut adalah tertulis menciderai Jumat Kliwon personal 18 dari Juli calon tersebut. 1980, Secara tidak langsung yaitu artinya Bang 5 Efriza puasa mengatakan bahwa jangka pendek 1912. dan Roy jangka Suryo juga panjang ini menyoroti secara politis penulisan bulan isu penanggalan Jawa ijazah yaitu dari Pak Jokowi ini puasa juga yang berpengaruh semestinya begitu ya, adalah Bang PASA, Efriza. Kalau kita melihat PASA artinya gitu ya. apakah ini juga Hal ini menjadi juga menurutnya serangan sebenarnya atau adalah hal yang senjata sepele, politik tapi dalam tanda ternyata kutip begitu menurut ya, untuk juga menggoyang uji legitimasi laboratorium dari forensik seorang ini Pak harusnya Jokowi yang menjadi juga hal dekat yang cukup dengan Pak fatal Prabowo. karena telah Kemudian kita menunjukkan juga melihat kesalahan posisi besar Mas dalam Gibran menampilkan sebagai barang wakil bukti. presiden atau RI 2 Menurut begitu kan, Roy Suryo yang juga, mana kita juga tahu Tribuners, karir tidak politik ada seorang kata Gibran ini kan puasa baru dalam dimulai penanggalan saat Jawa ini dan karena seharusnya berpotensi adalah besar juga PASA, untuk maju kembali PASA dalam gitu ya. kontestasi di Roy Suryo juga bilang 2029. bulan puasa Seperti ini apa, Bang merupakan Efriza? bulan Ya, ke-9 kalau melihat dalam apa yang penanggalan terjadi Jawa saat atau ini, disebut pada bulan dasarnya Ramadan adalah dalam usaha penanggalan Hijriyah, untuk Tribuners. hak asasi Sehingga manusia hilang di hal negeri ini ini secara dinilai oleh perlahan Roy Suryo menjadi melalui salah satu apa? hal yang Melalui menjadi sikap petunjuk yang begitu ya, tidak bagaimana dalam kemudian hal ini tidak pengumuman tepat yang ataupun tidak dikeluarkan oleh objektif. PP 1 Kenapa? GM di Kalau surat memang kabar Pak tersebut Jokowi ini juga dinilai bisa membangun diduga dinasti politik, adanya kenapa di rekayasa barang daerah-daerah bukti dan diizinkan lain dinasti politik? sebagainya. Karena Di keputusan sisi MK. Dan lain, kenapa hal-hal tersebut kubu biasa Roy saja? Suryo lain, Kenapa yaitu Rismon harus Sianipar, Tribuners terbaru juga narasinya sekarang adalah Jokowi dan keluarganya? mengancam akan Kenapa harus melaporkan membenci skripsi Jokowi dan Pak Jokowi keluarganya? karena Dan sebelumnya Rismon ini legitimasi menyoroti Pak Jokowi formulir inilah pendaftaran yang Pak begitu Jokowi ketika besar, berkuliah di yang UGM coba yang sempat diturunkan, diperlihatkan coba Bareskrim Polri dihancurkan. di Karena momen apa? konferensi Pak pers. Karena Jokowi selain formulir bagaimanapun sendiri, dalam Rismon juga pilpres maupun memperlihatkan soal pemilihan-pemilihan transkrip umum nilai lainnya, dari Pak baik Jokowi yang Jokowi mana maupun kemudian diragukan keluarganya juga itu belum skripsi pernah dari Pak kalah Jokowi ini, di Tribuners. dalam pemilihan Rismon ini umum. bahkan mengaku Dan bersama bahkan timnya sudah partainya menyiapkan sendiri konsep bertanding laporan melawan terhadap Pak Pak Jokowi pun Jokowi. kalah. Jadi ijazah Dan sudah itu dibantah luar oleh biasa Bareskrim Polri dan memalukan dinyatakan memang. Dan asli, ini tapi kemudian membuktikan tidak
dipercaya oleh membuktikan pihak bahwa Revisorio CS, dan yang sekarang ingin dihancurkan persoalan dalam skripsi hal juga ini kemudian adalah kembali bukan di sekedar bawah dan
dan akan dilaporkan ke ranah hukum Tribuners dan terbaru. Ada satu tuduhan lagi yang dilayangkan oleh Roy Suryo adalah mengenai surat kabar soal pengumuman penerimaan mahasiswa di UGM begitu ya, yang diduga ini juga sudah ada rekayasa. Masih terus melayangkan tuduhan-tuduhan baru yang kembali disasarkan kepada Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi. Bahkan terbaru Roy Suryo ini bilang ada fakta krusial yang menunjukkan kesalahan besar pada barang bukti yang ditampilkan saat konferensi pers yang dilakukan oleh Bareskrim Polri soal uji laboratorium ijazah Pak Jokowi. Nah, barang bukti yang dimaksud Roy Suryo ini adalah tampilan layar Surat Kabar Kedaulatan Rakyat atau KR edisi Jumat 18 Juli 1980. Surat kabar ini sendiri berisi pemberitaan daftar pengumuman kelulusan ujian masuk proyek Perintis 1 atau PPI Universitas Gadjah Mada di tahun 1980 Tribuners. Yang mana Roy Suryo ini kemudian mencermati tampilan tersebut sebagai koran harian KR atau Kedaulatan Rakyat begitu ya, yang mana menurutnya harian KR ini sangat penting karena dikatakan juga bahwa di dalamnya ada lembar pengumuman di tahun 1980, tapi kemudian Roy Suryo ini menyoroti penulisan harinya, pasarannya atau tanggalan Jawa gitu ya, kemudian tanggal Masehi dan penanggalan Jawa yang tertulis di harian KR yang dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian. Nah, Roy Suryo ini merasa cukup aneh Tribuners, di mana penanggalan pada surat kabar tersebut tertulis Jumat Kliwon 18 Juli 1980, yaitu 5 Puasa 1912. Roy Suryo juga menyoroti penulisan bulan penanggalan Jawa yaitu Puasa yang semestinya adalah Pasa, PASA gitu ya. Hal ini juga menurutnya sebenarnya adalah hal yang sepele, tapi ternyata menurut uji laboratorium forensik ini harusnya menjadi hal yang cukup fatal karena telah menunjukkan kesalahan besar dalam menampilkan barang bukti. Menurut Roy Suryo juga Tribuners, tidak ada kata puasa dalam penanggalan Jawa karena seharusnya adalah Pasa, PASA gitu ya. Roy Suryo juga bilang bulan puasa ini merupakan bulan ke-9 dalam penanggalan Jawa atau disebut bulan Ramadan dalam penanggalan Hijriyah Tribuners. Sehingga hal ini dinilai oleh Roy Suryo menjadi salah satu hal yang menjadi petunjuk begitu ya, bagaimana kemudian pengumuman yang dikeluarkan oleh PP1 GM di surat kabar tersebut ini juga bisa diduga adanya rekayasa barang bukti dan lain sebagainya. Di sisi lain, kubu Roy Suryo lain yaitu Rismon Sianipar Tribuners terbaru juga sekarang mengancam akan melaporkan skripsi Pak Jokowi karena sebelumnya Rismon ini menyoroti formulir pendaftaran Pak Jokowi ketika berkuliah di UGM yang sempat diperlihatkan Bareskrim Polri di momen konferensi pers, karena selain formulir sendiri Rismon juga memperlihatkan soal transkrip nilai dari Pak Jokowi yang mana kemudian diragukan juga skripsi dari Pak Jokowi ini Tribuners. Rismon ini bahkan mengaku bersama timnya sudah menyiapkan konsep laporan terhadap Pak Jokowi. Jadi ijazah sudah dibantah oleh Bareskrim Polri dan dinyatakan asli, tapi kemudian tidak dipercaya oleh pihak Roy Suryo CS, dan sekarang persoalan skripsi juga kemudian kembali dibawa dan akan dilaporkan ke ranah hukum Tribuners dan terbaru. Ada satu tuduhan lagi yang dilayangkan oleh Roy Suryo adalah mengenai surat kabar soal pengumuman penerimaan mahasiswa di UGM begitu ya, yang diduga ini juga sudah ada rekayasa. Masih terus melayangkan tuduhan-tuduhan baru yang kembali disasarkan kepada Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi. Bahkan terbaru Roy Suryo ini bilang ada fakta krusial yang menunjukkan kesalahan besar pada barang bukti yang ditampilkan saat konferensi pers yang dilakukan oleh Bareskrim Polri soal uji laboratorium ijazah Pak Jokowi. Nah, barang bukti yang dimaksud Roy Suryo ini adalah tampilan layar Surat Kabar Kedaulatan Rakyat atau KR edisi Jumat 18 Juli 1980. Surat kabar ini sendiri berisi pemberitaan
daftar pengumuman kelulusan ujian masuk proyek perintis 1 atau PPI Universitas Gadjah Mada di tahun 1980, Tribuners. Yang mana Roy Suryo ini kemudian mencermati tampilan tersebut sebagai koran harian KR atau Kedaulatan Rakyat, begitu ya, yang mana menurutnya harian KR ini sangat penting karena dikatakan juga bahwa di dalamnya ada lembar pengumuman di tahun 1980, tapi kemudian Roy Suryo ini menyoroti penulisan harinya, pasarannya atau tanggalan Jawa gitu ya, kemudian tanggal Masehi dan penanggalan Jawa yang tertulis di harian KR yang dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian. Nah, Roy Suryo ini merasa cukup aneh, Tribuners, di mana penanggalan pada surat kabar tersebut tertulis Jumat Kliwon 18 Juli 1980, yaitu 5 Puasa 1912. Roy Suryo juga menyoroti penulisan bulan penanggalan Jawa yaitu puasa yang semestinya adalah Pasa, PASA gitu ya. Hal ini juga menurutnya sebenarnya adalah hal yang sepele, tapi ternyata menurut uji laboratorium forensik ini harusnya menjadi hal yang cukup fatal karena telah menunjukkan kesalahan besar dalam menampilkan barang bukti. Menurut Roy Suryo juga Tribuners, tidak ada kata puasa dalam penanggalan Jawa karena seharusnya adalah Pasa, PASA gitu ya. Roy Suryo juga bilang bulan puasa ini merupakan bulan ke-9 dalam penanggalan Jawa atau disebut bulan Ramadan dalam penanggalan Hijriyah, Tribuners. Sehingga hal ini dinilai oleh Roy Suryo menjadi salah satu hal yang menjadi petunjuk begitu ya, bagaimana kemudian pengumuman yang dikeluarkan oleh PP1GM di surat kabar tersebut ini juga bisa diduga adanya rekayasa barang bukti dan lain sebagainya. Di sisi lain, kubu Roy Suryo lain, yaitu Rismonus Sianipar, Tribuners terbaru juga sekarang mengancam akan melaporkan skripsi Pak Jokowi karena sebelumnya Rismon ini menyoroti formulir pendaftaran Pak Jokowi ketika berkuliah di UGM yang sempat diperlihatkan Bareskrim Polri di momen konferensi pers. Karena selain formulir sendiri, Rismon juga memperlihatkan soal transkrip nilai dari Pak Jokowi yang mana kemudian diragukan juga skripsi dari Pak Jokowi ini, Tribuners. Rismon ini bahkan mengaku bersama timnya sudah menyiapkan konsep laporan terhadap Pak Jokowi. Jadi ijazah sudah dibantah oleh Bareskrim Polri dan dinyatakan asli, tapi kemudian tidak dipercaya oleh pihak Roy Suryo CS, dan sekarang persoalan skripsi juga kemudian kembali dibawa dan akan dilaporkan ke ranah hukum, Tribuners. Dan terbaru, ada satu tuduhan lagi yang dilayangkan oleh Roy Suryo adalah mengenai surat kabar soal pengumuman penerimaan mahasiswa di UGM begitu ya, yang diduga ini juga sudah ada rekayasa. Masih terus melayangkan tuduhan-tuduhan baru yang kembali disasarkan kepada Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi. Bahkan terbaru, Roy Suryo ini bilang ada fakta krusial yang menunjukkan kesalahan besar pada barang bukti yang ditampilkan saat konferensi pers yang dilakukan oleh Bareskrim Polri soal uji laboratorium ijazah Pak Jokowi. Nah, barang bukti yang dimaksud Roy Suryo ini adalah tampilan layar surat kabar Kedaulatan Rakyat atau KR edisi Jumat 18 Juli 1980. Surat kabar ini sendiri berisi pemberitaan daftar pengumuman kelulusan ujian masuk proyek perintis 1 atau PPI Universitas Gadjah Mada di tahun 1980, Tribuners. Yang mana Roy Suryo ini kemudian mencermati tampilan tersebut sebagai koran harian KR atau Kedaulatan Rakyat begitu ya, yang mana menurutnya harian KR ini sangat penting karena dikatakan juga bahwa di dalamnya ada lembar pengumuman di tahun 1980, tapi kemudian Roy Suryo ini menyoroti penulisan harinya, pasarannya atau tanggalan Jawa gitu ya, kemudian tanggal Masehi dan penanggalan Jawa yang tertulis di harian KR yang dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian. Nah, Roy Suryo ini merasa cukup aneh, Tribuners, di mana penanggalan pada surat kabar tersebut tertulis Jumat Kliwon 18 Juli 1980, yaitu 5 Puasa 1912. Roy Suryo juga menyoroti penulisan bulan penanggalan Jawa yaitu puasa yang semestinya adalah Pasa, PASA
gitu ya. Hal ini juga menurutnya sebenarnya adalah hal yang sepele, tapi ternyata menurut uji laboratorium forensik ini harusnya menjadi hal yang cukup fatal karena telah menunjukkan kesalahan besar dalam menampilkan barang bukti. Menurut Roy Suryo juga Tribuners, tidak ada kata puasa dalam penanggalan Jawa karena seharusnya adalah PASA, PASA gitu ya. Roy Suryo juga bilang bulan puasa ini merupakan bulan ke-9 dalam penanggalan Jawa atau disebut bulan Ramadan dalam penanggalan Hijriyah Tribuners. Sehingga hal ini dinilai oleh Roy Suryo menjadi salah satu hal yang menjadi petunjuk begitu ya, bagaimana kemudian pengumuman yang dikeluarkan oleh PP1GM di surat kabar tersebut ini juga bisa diduga adanya rekayasa barang bukti dan lain sebagainya. Di sisi lain, kubu Roy Suryo lain, yaitu Rismon Sianipar, Tribuners terbaru juga sekarang mengancam akan melaporkan skripsi Pak Jokowi karena sebelumnya Rismon ini menyoroti formulir pendaftaran Pak Jokowi ketika berkuliah di UGM yang sempat diperlihatkan Barreskrim Polri di momen konferensi pers, karena selain formulir sendiri, Rismon juga memperlihatkan soal transkrip nilai dari Pak Jokowi yang mana kemudian diragukan juga skripsi dari Pak Jokowi ini Tribuners. Rismon ini bahkan mengaku bersama timnya sudah menyiapkan konsep laporan terhadap Pak Jokowi. Jadi ijazah sudah dibantah oleh Barreskrim Polri dan dinyatakan asli, tapi kemudian tidak dipercaya oleh pihak Roy Suryo CS, dan sekarang persoalan skripsi juga kemudian kembali dibawa dan akan dilaporkan ke ranah hukum Tribuners. Dan terbaru, ada satu tuduhan lagi yang dilayangkan oleh Roy Suryo adalah mengenai surat kabar soal pengumuman penerimaan mahasiswa di UGM begitu ya, yang diduga ini juga sudah ada rekayasa. Masih terus melayangkan tuduhan-tuduhan baru yang kembali disasarkan kepada Presiden ke-7 RI Pak Jokowi. Bahkan terbaru Roy Suryo ini bilang ada fakta krusial yang menunjukkan kesalahan besar pada barang bukti yang ditampilkan saat konferensi pers yang dilakukan oleh Barreskrim Polri soal uji laboratorium ijazah Pak Jokowi. Nah, barang bukti yang dimaksud Roy Suryo ini adalah tampilan layar Surat Kabar Kedaulatan Rakyat atau KR edisi Jumat 18 Juli 1980. Surat kabar ini sendiri berisi pemberitaan daftar pengumuman kelulusan ujian masuk proyek Perintis 1 atau PPI Universitas Gadjah Mada di tahun 1980 Tribuners. Yang mana Roy Suryo ini kemudian mencermati tampilan tersebut sebagai koran harian KR atau Kedaulatan Rakyat begitu ya, yang mana menurutnya harian KR ini sangat penting karena dikatakan juga bahwa di dalamnya ada lembar pengumuman di tahun 1980, tapi kemudian Roy Suryo ini menyoroti penulisan harinya, pasarannya atau tanggalan Jawa gitu ya, kemudian tanggal Masehi dan penanggalan Jawa yang tertulis di harian KR yang dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian. Nah, Roy Suryo ini merasa cukup aneh Tribuners, di mana penanggalan pada surat kabar tersebut tertulis Jumat Kliwon 18 Juli 1980, yaitu 5 Puasa 1912. Roy Suryo juga menyoroti penulisan bulan penanggalan Jawa yaitu puasa yang semestinya adalah PASA, PASA gitu ya. Hal ini juga menurutnya sebenarnya adalah hal yang sepele, tapi ternyata menurut uji laboratorium forensik ini harusnya menjadi hal yang cukup fatal karena telah menunjukkan kesalahan besar dalam menampilkan barang bukti. Dan itulah menurut Roy Suryo juga Tribuners, tidak ada kata puasa dalam penanggalan Jawa karena seharusnya adalah PASA, PASA gitu ya. Roy Suryo juga bilang bulan puasa ini merupakan bulan ke-9 dalam penanggalan Jawa atau disebut bulan Ramadan dalam penanggalan Hijriyah Tribuners. Sehingga hal ini dinilai oleh Roy Suryo menjadi salah satu hal yang menjadi petunjuk begitu ya, bagaimana kemudian pengumuman yang dikeluarkan oleh PP1GM di surat kabar tersebut ini juga bisa diduga adanya rekayasa barang bukti dan lain sebagainya. Di sisi lain, kubu Roy Suryo lain, yaitu Rismon Sianipar, Tribuners terbaru juga sekarang mengancam akan melaporkan skripsi Pak Jokowi karena sebelumnya Rismon ini menyoroti formulir pendaftaran Pak Jokowi ketika berkuliah di UGM yang
sempat diperlihatkan Barreskrim Polri di momen konferensi pers. Karena selain formulir sendiri, Rismon juga memperlihatkan soal transkrip nilai dari Pak Jokowi, yang mana kemudian diragukan juga skripsi dari Pak Jokowi ini, Tribuners. Rismon ini bahkan mengaku bersama timnya sudah menyiapkan konsep laporan terhadap Pak Jokowi. Jadi ijazah sudah dibantah oleh Barreskrim Polri dan dinyatakan asli, tapi kemudian tidak dipercaya oleh pihak Roy Suryo CS, dan sekarang persoalan skripsi juga kemudian kembali dibawa dan akan dilaporkan ke ranah hukum, Tribuners. Dan terbaru, ada satu tuduhan lagi yang dilayangkan oleh Roy Suryo adalah mengenai surat kabar soal pengumuman penerimaan mahasiswa di UGM begitu ya, yang diduga ini juga sudah ada rekayasa. Masih terus melayangkan tuduhan-tuduhan baru yang kembali disasarkan kepada Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi. Bahkan terbaru, Roy Suryo ini bilang ada fakta krusial yang menunjukkan kesalahan besar pada barang bukti yang ditampilkan saat konferensi pers yang dilakukan oleh Barreskrim Polri soal uji laboratorium ijazah Pak Jokowi. Nah, barang bukti yang dimaksud Roy Suryo ini adalah tampilan layar Surat Kabar Kedaulatan Rakyat atau KR edisi Jumat 18 Juli 1980. Surat kabar ini sendiri berisi pemberitaan daftar pengumuman kelulusan ujian masuk proyek Perintis 1 atau PPI Universitas Gadjah Mada di tahun 1980, Tribuners. Yang mana Roy Suryo ini kemudian mencermati tampilan tersebut sebagai koran harian KR atau Kedaulatan Rakyat begitu ya, yang mana menurutnya harian KR ini sangat penting karena dikatakan juga bahwa di dalamnya ada lembar pengumuman di tahun 1980, tapi kemudian Roy Suryo ini menyoroti penulisan harinya, pasarannya atau tanggalan Jawa gitu ya, kemudian tanggal Masehi dan penanggalan Jawa yang tertulis di harian KR yang dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian. Nah, Roy Suryo ini merasa cukup aneh, Tribuners, di mana penanggalan pada surat kabar tersebut tertulis Jumat Kliwon 18 Juli 1980, yaitu 5 Puasa 1912. Roy Suryo juga menyoroti penulisan bulan penanggalan Jawa yaitu puasa yang semestinya adalah Pasa, PASA gitu ya. Hal ini juga menurutnya sebenarnya adalah hal yang sepele, tapi ternyata menurut uji laboratorium forensik ini harusnya menjadi hal yang cukup fatal karena telah menunjukkan kesalahan besar dalam menampilkan barang bukti. Menurut Roy Suryo juga Tribuners, tidak ada kata puasa dalam penanggalan Jawa karena seharusnya adalah Pasa, PASA gitu ya. Roy Suryo juga bilang bulan puasa ini merupakan bulan ke-9 dalam penanggalan Jawa atau disebut bulan Ramadan dalam penanggalan Hijriyah, Tribuners. Sehingga hal ini dinilai oleh Roy Suryo menjadi salah satu hal yang menjadi petunjuk begitu ya, bagaimana kemudian pengumuman yang dikeluarkan oleh PP1 UGM di surat kabar tersebut ini juga bisa diduga adanya rekayasa barang bukti dan lain sebagainya. Di sisi lain, kubu Roy Suryo lain yaitu Rismon Sianipar, Tribuners, terbaru juga sekarang mengancam akan melaporkan skripsi Pak Jokowi karena sebelumnya Rismon ini menyoroti formulir pendaftaran Pak Jokowi ketika berkuliah di UGM yang sempat diperlihatkan Barreskrim Polri di momen konferensi pers. Karena selain formulir sendiri, Rismon juga memperlihatkan soal transkrip nilai dari Pak Jokowi, yang mana kemudian diragukan juga skripsi dari Pak Jokowi ini, Tribuners. Rismon ini bahkan mengaku bersama timnya sudah menyiapkan konsep laporan terhadap Pak Jokowi. Jadi ijazah sudah dibantah oleh Barreskrim Polri dan dinyatakan asli, tapi kemudian tidak dipercaya oleh pihak Roy Suryo CS, dan sekarang persoalan skripsi juga kemudian kembali dibawa dan akan dilaporkan ke ranah hukum, Tribuners. Dan terbaru, ada satu tuduhan lagi yang dilayangkan oleh Roy Suryo adalah mengenai surat kabar soal pengumuman penerimaan mahasiswa di UGM begitu ya, yang diduga ini juga sudah ada rekayasa. Masih terus melayangkan tuduhan-tuduhan baru yang kembali disasarkan kepada Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi. Bahkan terbaru, Roy Suryo ini bilang ada fakta krusial yang menunjukkan kesalahan besar pada barang bukti yang ditampilkan saat konferensi pers yang dilakukan oleh Barreskrim Polri soal uji laboratorium ijazah Pak Jokowi.
Nah, barang bukti yang dimaksud Roy Suryo ini adalah tampilan layar Surat Kabar Kedaulatan Rakyat atau KR edisi Jumat 18 Juli 1980. Surat kabar ini sendiri berisi pemberitaan daftar pengumuman kelulusan ujian masuk proyek Perintis 1 atau PPI Universitas Gadjah Mada di tahun 1980, Tribuners. Yang mana Roy Suryo ini kemudian mencermati tampilan tersebut sebagai koran harian KR atau Kedaulatan Rakyat, begitu ya. Yang mana menurutnya harian KR ini sangat penting karena dikatakan juga bahwa di dalamnya ada lembar pengumuman di tahun 1980. Tapi kemudian Roy Suryo ini menyoroti penulisan harinya, pasarannya atau tanggalan Jawa, gitu ya. Kemudian tanggal Masehi dan penanggalan Jawa yang tertulis di harian KR yang dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian. Nah, Roy Suryo ini merasa cukup aneh, Tribuners, di mana penanggalan pada surat kabar tersebut tertulis Jumat Kliwon 18 Juli 1980, yaitu 5 Puasa 1912. Roy Suryo juga menyoroti penulisan bulan penanggalan Jawa yaitu Puasa yang semestinya adalah Pasa, PASA, gitu ya. Hal ini juga menurutnya sebenarnya adalah hal yang sepele, tapi ternyata menurut uji laboratorium forensik ini harusnya menjadi hal yang cukup fatal karena telah menunjukkan kesalahan besar dalam menampilkan barang bukti. Menurut Roy Suryo juga Tribuners, tidak ada kata puasa dalam penanggalan Jawa karena seharusnya adalah Pasa, PASA, gitu ya. Roy Suryo juga bilang bulan puasa ini merupakan bulan ke-9 dalam penanggalan Jawa atau disebut bulan Ramadan dalam penanggalan Hijriyah, Tribuners. Sehingga hal ini dinilai oleh Roy Suryo menjadi salah satu hal yang menjadi petunjuk, begitu ya, bagaimana kemudian pengumuman yang dikeluarkan oleh PP1GM di surat kabar tersebut ini juga bisa diduga adanya rekayasa barang bukti dan lain sebagainya. Di sisi lain, kubu Roy Suryo lain, yaitu Rismon Sianipar, Tribuners terbaru juga sekarang mengancam akan melaporkan skripsi Pak Jokowi karena sebelumnya Rismon ini menyoroti formulir pendaftaran Pak Jokowi ketika berkuliah di UGM yang sempat diperlihatkan Bareskrim Polri di momen konferensi pers. Karena selain formulir sendiri, Rismon juga memperlihatkan soal transkrip nilai dari Pak Jokowi yang mana kemudian diragukan juga skripsi dari Pak Jokowi ini, Tribuners. Rismon ini bahkan mengaku bersama timnya sudah menyiapkan konsep laporan terhadap Pak Jokowi. Jadi ijazah sudah dibantah oleh Bareskrim Polri dan dinyatakan asli, tapi kemudian tidak dipercaya oleh pihak Roy Suryo CS, dan sekarang persoalan skripsi juga kemudian kembali dibawa dan akan dilaporkan ke ranah hukum, Tribuners. Dan terbaru, ada satu tuduhan lagi yang dilayangkan oleh Roy Suryo adalah mengenai surat kabar soal pengumuman penerimaan mahasiswa di UGM, begitu ya, yang diduga ini juga sudah ada rekayasa. Masih terus melayangkan tuduhan-tuduhan baru yang kembali disasarkan kepada Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi. Kembali lagi. Bahkan terbaru Roy Suryo ini bilang ada fakta krusial yang menunjukkan kesalahan besar pada barang bukti yang ditampilkan saat konferensi pers yang dilakukan oleh Bareskrim Polri soal uji laboratorium ijazah Pak Jokowi. Nah, barang bukti yang dimaksud Roy Suryo ini adalah tampilan layar Surat Kabar Kedaulatan Rakyat atau KR edisi Jumat 18 Juli 1980. Surat kabar ini sendiri berisi pemberitaan daftar pengumuman kelulusan ujian masuk proyek Perintis 1 atau PPI Universitas Gadjah Mada di tahun 1980, Tribuners. Dan ini harus yang mana Roy Suryo ini kemudian mencermati tampilan tersebut sebagai koran harian KR atau Kedaulatan Rakyat, begitu ya. Yang mana menurutnya harian KR ini sangat penting karena dikatakan juga bahwa di dalamnya ada lembar pengumuman di tahun 1980. Tapi kemudian Roy Suryo ini menyoroti penulisan harinya, pasarannya atau tanggalan Jawa, gitu ya. Kemudian tanggal Masehi dan penanggalan Jawa yang tertulis di harian KR yang dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian. Nah, Roy Suryo ini merasa cukup aneh, Tribuners, di mana penanggalan pada surat kabar tersebut tertulis Jumat Kliwon 18 Juli 1980.
80, yaitu 5 puasa 1912. Roy Suryo juga menyoroti penulisan bulan penanggalan Jawa, yaitu puasa yang semestinya adalah PASA, PASA gitu ya. Hal ini juga menurutnya sebenarnya adalah hal yang sepele, tapi ternyata menurut uji laboratorium forensik ini harusnya menjadi hal yang cukup fatal karena telah menunjukkan kesalahan besar dalam menampilkan barang bukti. Menurut Roy Suryo juga Tribuners, tidak ada kata puasa dalam penanggalan Jawa karena seharusnya adalah PASA, PASA gitu ya. Roy Suryo juga bilang bulan puasa ini merupakan bulan ke-9 dalam penanggalan Jawa atau disebut bulan Ramadan dalam penanggalan Hijriyah, Tribuners. Sehingga hal ini dinilai oleh Roy Suryo menjadi salah satu hal yang menjadi petunjuk begitu ya, bagaimana kemudian pengumuman yang dikeluarkan oleh PP 1 GM di surat kabar tersebut ini juga bisa diduga adanya rekayasa barang bukti dan lain sebagainya. Di sisi lain, kubu Roy Suryo lain, yaitu Rismon Sianipar, Tribuners terbaru juga sekarang bisa mengancam akan melaporkan skripsi Pak Jokowi karena sebelumnya Rismon ini menyoroti formulir pendaftaran Pak Jokowi ketika berkuliah di UGM yang sempat diperlihatkan Barreskrim Polri di momen konferensi pers. Karena selain formulir sendiri, Rismon juga memperlihatkan soal transkrip nilai dari Pak Jokowi yang mana kemudian diragukan juga skripsi dari Pak Jokowi ini, Tribuners. Rismon ini bahkan mengaku bersama timnya sudah menyiapkan konsep laporan terhadap Pak Jokowi. Jadi ijazah sudah dibantah oleh Barreskrim Polri dan dinyatakan asli, tapi kemudian tidak dipercaya oleh pihak Roy Suryo CS, dan sekarang persoalan skripsi juga kemudian kembali dibawa dan akan dilaporkan ke ranah hukum, Tribuners. Dan terbaru ada satu tuduhan lagi yang dilayangkan oleh Roy Suryo adalah mengenai surat kabar soal pengumuman penerimaan mahasiswa di UGM begitu ya, yang diduga ini juga sudah ada rekayasa. Masih terus melayangkan tuduhan-tuduhan baru yang kembali disasarkan kepada Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi. Bahkan terbaru Roy Suryo ini bilang ada fakta krusial yang menunjukkan kesalahan besar pada barang bukti yang ditampilkan saat konferensi pers yang dilakukan oleh Barreskrim Polri soal uji laboratorium ijazah Pak Jokowi. Nah, barang bukti yang dimaksud Roy Suryo ini adalah tampilan layar Surat Kabar Kedaulatan Rakyat atau KR edisi Jumat 18 Juli 1980. Surat kabar ini sendiri berisi pemberitaan daftar pengumuman kelulusan ujian masuk proyek Perintis 1 atau PPI Universitas Gadjah Mada di tahun 1980, Tribuners. Yang mana Roy Suryo ini kemudian mencermati tampilan tersebut sebagai koran harian KR atau Kedaulatan Rakyat begitu ya, yang mana menurutnya harian KR ini sangat penting karena dikatakan juga bahwa di dalamnya ada lembar pengumuman di tahun 1980, tapi kemudian Roy Suryo ini menyoroti penulisan harinya, pasarannya atau tanggalan Jawa gitu ya, kemudian tanggal Masehi dan penanggalan Jawa yang tertulis di harian KR yang dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian. Nah, Roy Suryo ini merasa cukup aneh, Tribuners, di mana penanggalan pada surat kabar tersebut tertulis Jumat Kliwon 18 Juli 1980, yaitu 5 puasa 1912. Roy Suryo juga menyoroti penulisan bulan penanggalan Jawa, yaitu puasa yang semestinya adalah PASA, PASA gitu ya. Hal ini juga menurutnya sebenarnya adalah hal yang sepele, tapi ternyata menurut uji laboratorium forensik ini harusnya menjadi hal yang cukup fatal karena telah menunjukkan kesalahan besar dalam menampilkan barang bukti. Menurut Roy Suryo juga Tribuners, tidak ada kata puasa dalam penanggalan Jawa karena seharusnya adalah PASA, PASA gitu ya. Roy Suryo juga bilang bulan puasa ini merupakan bulan ke-9 dalam penanggalan Jawa atau disebut bulan Ramadan dalam penanggalan Hijriyah, Tribuners. Sehingga hal ini dinilai oleh Roy Suryo menjadi salah satu hal yang menjadi petunjuk begitu ya, bagaimana kemudian pengumuman
pengumuman yang dikeluarkan oleh PP 1GM di surat kabar tersebut ini juga bisa diduga adanya rekayasa barang bukti dan lain sebagainya. Di sisi lain, kubu Roy Suryo lain, yaitu Rismon Sianipar, Tribuners terbaru juga sekarang mengancam akan melaporkan skripsi Pak Jokowi karena sebelumnya Rismon ini menyoroti formulir pendaftaran Pak Jokowi ketika berkuliah di UGM yang sempat diperlihatkan Bareskrim Polri di momen konferensi pers. Karena selain formulir sendiri, Rismon juga memperlihatkan soal transkrip nilai dari Pak Jokowi yang mana kemudian diragukan juga skripsi dari Pak Jokowi ini, Tribuners. Rismon ini bahkan mengaku bersama timnya sudah menyiapkan konsep laporan terhadap Pak Jokowi. Jadi ijazah sudah